pembuatan genteng terhadap kondisi ekologis studi di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak Sudiarto selaku dosen kelas, yang kami hormati Bapak Aris Jono Nugroho selaku dosen pembimbing 1, yang kami hormati Ibu Desi Aditya selaku dosen pembimbing 2 beserta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal kali ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada seminar proposal pada pagi hari ini, yaitu berbentuk dari 4 sesi. Yang sesi pertama yaitu pemaparan seminar proposal oleh Taruna Penyanyi Wisnu Adarta. Sesi kedua yaitu tanya jawab dari rekan-rekan Taruna Anton Baruni. Sesi ketiga yaitu pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta tanggapan dari dosen pembimbing. Sesi keempat yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama yaitu pemaparan seminar proposal oleh Saudara Wisnu Adarta. Dipersilakan. Terima kasih dari moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan terhormat Bapak Sudiarto selaku dosen pembahas, dan terhormat Bapak Aris Jono Nugroho selaku dosen pembimbing, dan Ibu Desi Aditya selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih telah hadir dalam seminar proposal hari ini dengan judul penelitian saya yaitu dampak akses reforma agraria melalui usaha pembuatan genteng terhadap kondisi ekologis, studi khusus di Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Bogor. Outline pada proposal saya hari ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tujuan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Masuk yang pertama langsung belakang pendahuluan, yaitu SDGs atau yang biasa dikenal dengan Sustainable Development Goals atau konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dipaparkan oleh PBB pada September 2015 dengan sasaran pada tahun 2030 dan memiliki 17 tujuan utama. Tujuan-tujuan tersebut diimplementasikan ke dalam reforma agraria dan diimplementasikan ke reforma agraria karena memiliki definisi yang dekat dengan definisi reforma agraria dan tujuan-tujuannya. Indikator-indikator dalam SDGs diimplementasikan melalui 4 pilar, yaitu pertama pilar pembangunan sosial, yaitu yang terdapat di poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua adalah pilar pembangunan ekonomi di poin 7, 8, 9, 10, dan 17. Yang ketiga pilar pembangunan lingkungan poin 6, 11, 12, 13, 14, 15, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Selain itu, SDGs juga diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia melalui RPJM, khususnya di bidang pertanahan, yaitu melalui reforma agraria. Reforma agraria sendiri secara fundamental memiliki program untuk menuntaskan kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memberikan pengakuan hak atas tanah, serta untuk memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Reforma agraria sendiri merupakan kebijaksanaan dari Kementerian ATR dan BPN yang memiliki tujuan besar untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan reforma agraria menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yakni yang pertama untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Yang kedua untuk menangani sengketa konflik agraria. Yang ketiga untuk mencari sumber kemakmuran dan kesejahteraan melalui yang berbasis sumber agraria melalui pengaturan PMPT. Dan yang keempat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima memberikan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi. Yang keenam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan. Dan yang terakhir adalah menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Reforma agraria sendiri tidak dipahami sebagai remisi saja, akan tetapi secara proses yang lebih luas, seperti akses terhadap sumber ekonomi berupa pinjaman modal atau keuangan, sumber daya alam serta tenaga kerja dan teknologi pasar. Reforma agraria sendiri dipahami sebagai reform yang dilengkapi dengan akses reform. Pada era pemerintahan sebelumnya, reforma agraria merupakan kegiatan prioritas utama dari pemerintahan Jokowi. Terbukti setiap tahunnya reforma agraria itu terdapat
legalisasi aset dan sertifikasi tanah yang meningkat setiap tahunnya. Pemberian sertifikasi tanah tersebut memang membuat peluang ekonomi, akan tetapi peluang ekonomi tersebut dengan sertifikasi tanah dengan mengandalkan sebagai pinjaman modal, akan tetapi pemberian pinjaman modal tersebut bukan tanpa tantangan, perlu adanya pendampingan. Maka melalui penataan akses atau akses reform, melalui pendampingan tersebut diharapkan menjawab tantangan tersebut. Maka untuk mencapai tujuan reforma agraria, kedua kegiatan tersebut, penataan aset maupun pelaksanaan akses harus wajib dilaksanakan. Penataan akses yang dilaksanakan oleh Kantor Kabupaten Grobogan selesai pada tahun 2024, yakni pada fase ketiga, dengan melakukan fasilitasi pemasaran pada pendampingan usaha pembuatan genteng. Kegiatan tersebut telah diklaim oleh Kantor Kabupaten Grobogan terjadi peningkatan pendapatan. Terbukti dari gerakan GSA, kantor tersebut memberikan video success story bahwa di desa Karangasem tersebut telah terjadi peningkatan tabungan sebesar 400% pada tahun 2021 sampai 2023. Padahal menurut teori Alman, bank seringkali memiliki resiko yang lebih tinggi ketika kita memberikan kredit kepada UMKM dibandingkan dengan perusahaan lain. Selain itu, pembuatan genteng juga mengalami dampak masalah lingkungan. Masalah lingkungan tersebut dapat berdampak kepada masyarakat sekitar maupun bagi para pelaku usaha dalam proses pembuatan genteng. Menurut penelitian Suryaningsih yang dilakukan di Desa Membarejo, Kabupaten Kudus, beliau meneliti bahwa pembuatan genteng memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut selain dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, juga terdapat dampak negatif terhadap masalah lingkungan dengan adanya limbah dari proses pembuatan genteng serta adanya polusi udara akibat proses pembuatan genteng. Melihat latar belakang tadi, penataan akses yang dilakukan oleh Kantor Kabupaten Grobogan memang memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk kesejahteraan yang sesuai dengan tujuan reforma agraria. Akan tetapi tujuan kesejahteraan tersebut harus dilihat peran juga keberlanjutan lingkungannya nantinya. Maka dalam penelitian saya terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana dampak akses reforma agraria melalui usaha pembuatan genteng terhadap kondisi ekologis masyarakat di Desa Karangasem, Kecamatan Wirasari, Kabupaten Grobogan. Dan yang kedua, apa kendala ekologis dalam akses reforma agraria melalui usaha pembuatan genteng di Desa Karangasem, Wirasari. Yang ketiga, apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala ekologis dalam akses reform melalui usaha pembuatan genteng di Desa Karangasem. Adapun tujuan penelitian di sini untuk mengetahui dampak akses reform melalui usaha pembuatan genteng terhadap kondisi ekologis masyarakat Desa Karangasem. Yang kedua, untuk mengetahui kendala ekologis yang dihadapi pada program penataan akses reform agraria dalam usaha pembuatan genteng di Desa Karangasem. Yang ketiga, mengetahui solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada program akses reform agraria di dalam usaha pembuatan genteng di Desa Karangasem. Adapun manfaatnya, secara menulis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian penataan akses reforma agraria khususnya pada usaha pembuatan genteng serta dampaknya terhadap kondisi ekologis. Dan secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk masukan bagi kementerian dalam menentukan kebijakan pelaksanaan dan akses reforma agraria. Hasil nomor 2, tinjauan usaha di sini di kajian terdahulu terdapat 6. Yang pertama dari penelitian dari Ahmad yang menggunakan metode empiris yang dilakukan di Goa dan Pindrang, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian di sini adalah dia mengimplementasikan pelaksanaan akses reform dan pendampingan dari BPN. Dan yang kedua, Komala dan kawan-kawan dengan metode riset yang dilakukan di Ciamis, Jawa Barat
Beliau kaji dengan dampak program reforma agraria pada kesejahteraan petani. Di sini kesejahteraan petani cuma meningkat pendapatannya, pemberdayaan manusianya tidak ada. Di Amelia tahun 2022 yang dilakukan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, implementasi akses reforma agraria di sektor pengolahan hasil ikan dengan melihat potensi yang ada di Banjarbaru. Yang keempat, Septianto dan kualitatif yang dilakukan di Buleleng, Bali dengan dampak program reforma agraria pada kesejahteraan, akan tetapi kesejahteraannya belum tercapai. Yang kelima adalah Sinaga pada tahun 2023 yang metode kualitatif, yaitu yang berada di Serang, Banten dengan potensi reforma agraria untuk pengembangan usaha pengolahan ikan. Dan yang terakhir adalah Fajrian Kamperawan yang dilakukan di Surakarta, Jawa Tengah, dan ini dampak reforma agraria perkotaan pada aset penghidupan. Di sini reforma agraria dilaksanakan di perkotaan dengan program Kotaku. Adapun dengan pilihan saya ini berada di lokasi saya berada di Desa Karangasem dengan usaha pembuatan genteng, dan permasalahannya adalah dampak akses reforma terhadap kondisi ekologis untuk keberlanjutan lingkungan. Dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang dampak lingkungan dari akibat pendampingan usaha. Maka dari penelitian saya akan melengkapi penelitian sebelumnya. Selain saya melihat sosial ekonomi juga tentang masalah lingkungannya. Berikut kerangka teoritis dalam penelitian saya agar dapat memahami tentang penelitian saya. Yang pertama, grand teori dampak. Dampak di sini terdapat dua kategori, yaitu terdapat dampak positif dan dampak negatif. Lalu reforma agraria berdasarkan PP nomor 86 tahun 2018 dan PP nomor 62 tahun 2023. Yakni reforma agraria adalah pengaturan kembali struktur penguasaan PMKT yang untuk kemakmuran masyarakat yang dapat melalui penataan aset dan dilengkapi dengan penataan akses yang berupa legalisasi aset maupun redistribusi tanah. Lalu akses reforma agraria di sini dari PP 62 dan petunjuk teknis penanganan reforma agraria pada tahun 2024 dari Direktorat Pemberdayaan Tanah, Masyarakat dan Jenderal Penataan Agraria. Akses di sini adalah program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu kondisi ekologis. Apa itu yang dimaksud dengan ekologis? Ekologis mengacu pada keadaan ekologi di mana ekosistem antara hubungan fisik dan biologi menghubungkannya. Lalu menurut di dalam Jurnal Spatial Influence of Ecological Network on Language Intensity, beliau menjelaskan tentang jaringan ekologis mempengaruhi di sistem sosial ekonomi dan intensitas penggunaan lahan. Di sini, jika kita melihat gambarnya adalah intensitas penggunaan lahan akan mempengaruhi spatial spillover atau dampak spasial di ruang lain. Sehingga jika intensitas penggunaan di daerah sini akan berdampak juga secara langsung ke daerah lain melalui jaringan ekologis. Selain itu, penggunaan intensitas intensitas penggunaan tanah juga mengaruhi sistem ekonomi melalui jaringan ekologis. Di sini dilalui dengan orientasinya ekologi. Lalu menurut F. Gunawan Suratmo dalam bukunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, beliau menjelaskan bahwa dampak ekologis terdapat 4, yakni fisik kimia. Fisik kimia di sini dapat dilihat dari satu, kebisingan, kedua, kualitas dan kuantitas air, ketiga, polusi kualitas udara, dan yang terakhir adalah dampak pada tanah. Lalu pada biologi di sini dilihat dari perubahan flora dan fauna dalam keanekaragaman hayati. Lalu di sosial ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendidikan, fasilitas rumah, lalu pendapatan serta pekerjaan. Dan sosial budaya adalah melihat perubahan-perubahan nilai dan norma yang ada di wilayah tersebut.
Berikut kerangka pikiran yang dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu reforma agraria terdiri atas dua, yaitu penataan aset dan penataan akses. Di sini saya melakukan penelitian dalam penataan akses. Dalam penataan akses bahwa terdapat kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat. Lalu dalam pemberdayaan tanah masyarakat di sini di Desa Karangasem terdapat usaha pembuatan gedang. Dalam usaha pembuatan gedang dilihat dampak kondisi ekologisnya berupa dampak dari fisik maupun sosial dan ekonomi. Lalu dalam usaha pembuatan gedang terdapat kendala ekologis. Kendala ekologis di sini berupa dari bahan baku pembuatan gedang, lalu bahan bakar dalam proses produksi, serta limbah yang dihasilkan dari proses produksi gedang. Lalu untuk solusi untuk mengatasi kendala ekologis dan solusi untuk mengatasi dampak dari kondisi ekologis tersebut. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Format penelitian dalam saya ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian tersebut cocok untuk dilakukan karena dalam cirinya adalah kualitatif deskriptif, dapat memahami secara langsung, secara mendalam dampak dari akses reform tersebut. Lalu pengambilan datanya dapat secara fleksibel dan melalui pengalaman dan persepsi dari subjeknya. Lokasi penelitian di sini berada di Desa Karangasem, Kecamatan Yogyakarta, Kabupaten Grobogan. Operasional penelitian subjeknya yang pertama yaitu fasilitator yang dari kantor pertanahan ataupun dari dinas yang lain. Yang kedua adalah kepala desa dan perangkat desa. Yang ketiga adalah ketua dan pengurus kelompok usaha genteng. Yang keempat adalah pengusaha usaha genteng. Yang kelima adalah tokoh masyarakat setempat. Informan dalam hal ini jumlah informannya belum ditetapkan, tergantung situasi yang di lapangan nantinya, tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jumlah di sini apabila di dalam pengambilan informasi dirasa cukup, maka jumlah informan dapat dihentikan. Teknik pemilihan informan adalah pemilihan dengan purposif, dengan bertujuan, yakni pemilihan informan langsung pada orang yang mengalami atau mendalami tentang isu yang saya teliti. Data yang diperoleh yang pertama adalah data primer berupa data sosial dan ekonomi yang bisa saya dapat dari studi dokumen atau observasi ke lapangan, serta data fisik yang dapat saya lakukan dengan observasi di lapangan di daerah sekitar tersebut. Data sekunder dapat saya menggunakan studi dokumen atau studi literatur yang ada yang disediakan. Teknik instrumen pengambilan data berupa observasi dilakukan langsung ke lapangan, wawancara dengan melakukan wawancara terhadap subjek-subjek yang telah ditetapkan, dan studi dokumen melalui dokumen-dokumen yang ada di kantor atau yang dibutuhkan. Teknik analisis data kualitatif saya gunakan dengan data kualitatif menurut bawah. Yang pertama adalah tahap telaah awal data dengan menelaah data-data yang saya dapatkan di lapangan nantinya. Yang kedua adalah tahap prediksi dan abstraksi dasar dengan menyaring data-data yang saya telah dapatkan dari data-data di lapangan tadi. Yang ketiga adalah tahap penyusunan satuan informasi terkecil, menyusun data-data tadi menjadi satuan-satuan terkecil sesuai dengan yang saya cari dalam penelitian ini. Yang keempat adalah tahap pengelompokan satuan informasi terkecil. Dari data-data terkecil tadi saya susunkan menjadi tema-tema yang sesuai dengan jurusan masalah yang saya teliti. Dan yang terakhir adalah tahap penyusunan pernyataan profesional, menyusun kesimpulan berbasis temuan penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Tapi nanti saya kembali ke moderator. Baik, demikianlah pemaparan senar proposal oleh saudara Musko Adhirata. Kemudian untuk selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan Taruna atau Taruni untuk yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kepada Bapak penyanyi. Untuk rekan-rekan dipersilakan.
bisa ditanggapi dulu dari pertanyaan dari saudara Mahadi kepada Prof. Mahadi, persilakan. Tadi pertanyaannya bagaimana saya memastikan bahwa dampak ekologis di sini memang dari akses reform ya, apa atau dari faktor lain? Memang benar sebelum adanya akses reform di sini, usaha geteng di sini sudah ada. Akan tetapi melihat dari data-data kantor pendanaan dari laporan akhir tersebut, di daerah di desa tersebut telah terjadi peningkatan hak bangunan. Otomatis modal dari usaha-usaha tersebut meningkat juga. Dengan adanya akses reform yang ada di kantor tersebut, dari kantor tersebut melawan pendanaan, otomatis produksi pemasarannya juga secara meningkat dan dampak ekologisnya juga otomatis ikut meningkat juga. Baik, berikut tanggapan dari saudara penyaji. Apakah ada dari rekan-rekan tamunan atau tamu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian tanggapan atas paparan senar proposal kepada Bapak Sudigarum selaku dosen pembahas. Silakan. Enggak usah lagi itu, Mas. Mau bawa aja. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas moderator. Mas, semua namamu Pusko. Panggilannya siapa kamu, Mas? Baik, Pak Pusko. Saya sependapat dengan pertanyaan rekanmu tadi. Sebenarnya yang menyebabkan turunnya kondisi ekologis ya, itu karena akses reform atau eksploitasi. Kalau di sini sebenarnya eksploitasi Pak, tapi dengan adanya akses reform Pak, usaha-usaha di situ semakin berkembang Pak. Sudah ada bukti kan? Perkembangan sudah kamu buktikan dengan secara empiris. Nanti pas penelitian di sana Pak, makanya melihat dari data yang kemarin, dari data laporan akhir hasil Ya, maksud saya bahwa Anda tadi menyatakan jawaban terhadap teman juga, Anda meyakini ya bahwa dengan adanya akses reform itu ada bukan hanya kecenderungan, pasti ini ada peningkatan sini sehingga ini akan naik juga, sehingga akan merusak lingkungan. Pertanyaanku itu tadi, yang menyebabkan itu akses reform atau eksploitasi. Kalau misalkan akses reform itu ya katakanlah dapat modal sekalipun lah, tidak hanya tanggungan, dapat modal tapi nggak digunakan, kira-kira berpengaruh terhadap kondisi ekologis kan? berpengaruh juga Pak usahanya. Usaha dari Bukan. Ekologisnya itu akan naik atau turun atau perkembangan atau kerusakan lingkungan lah, gampangnya begitu. Akan berpengaruh kan? Berpengaruh seperti apa? berpengaruh dalam pengambilan bahan bakunya Pak. Ya itu masalahnya kan. Berarti penyebabnya bukan masalah, belum tentu masalah akses reformnya toh, tetapi karena eksploitasi toh. Jadi dengan demikian bahasa gampangnya ya, akses reform itu hanya penyebab antara saja kan begitu jadinya. Aku melihat sudut pandang umum itu, aku ya kayak seperti itu. Mungkin kan, nah itu baru nanti akan dibuktikan kalau keterkaitannya seperti itu. Karena apa Mas? Kalau saya melihat di sini termasuk di apa namanya? Ini apa namanya Mas? Kerangka pemikiran ini. Ya. Ya itu tadi. Jadi sebenarnya akses reform itu penyebab antara saja. Kalau aku perpanjang, coba yang dikoreksi, aku hanya beri masukan loh Mas. Semua putusan ada di tanganmu loh, bukan di tanganku loh. Ya, artinya aku mengingatkan kamu aja mana yang akan kamu tegaskan dalam hal ini. Anda punya keyakinan bahwa akses reform sebagai penyebab kerusakan kondisi ekologis atau
eksploitasi. Monggo nanti ada yang putuskan ya. Oke. Kemudian yang kedua, masalah kondisi ekologis ini, saya nggak lingkungan gitu aja ya, hampir sama ya. Ini yang mau sama teliti yang fisik atau non fisik? Sama Fisik. sosial ekonomi. Fisik ya. Oke. Berarti Anda melakukan AMDAL. Melalui langsung observasi Pak di lapangan. Nah, yang ukurnya gimana? Kalau Anda mengatakan fisik, kalau nggak AMDAL, gimana caranya? Contoh, ketika aqua pertama kali muncul di Klaten, ya, di situ disebutkan terjadi atau ada potensi kerusakan lingkungan, maka perlu dilakukan AMDAL. Dan ternyata benar. Kenapa produktivitasnya turun? Karena debit airnya turun, kualitasnya turun, dan lain sebagainya. Itu ada ukurannya. Nah ini di pertanyaan ini ya, di panduan wawancara ini nggak ada sama sekali loh. Saya nggak melarang kamu untuk untuk menghitung secara fisik ya penurunan itu. Tetapi kalau memang seperti itu, ya tampilkan juga di sini mas. Sanggup nggak Anda? Seperti karbon stok itu loh. Kalau memang sampean mau seperti itu arahnya, ya tolong sampean ke Bu Hesti sama Mbak Dani yang pernah mengukur karbon stok. Ini hampir mirip. Kalau misalnya salah satu indikatormu adalah polusi udara. Ini kan tulisannya sebenarnya kalau aku melihat dari tulisannya sebenarnya kan eksternalitas kan? Eksternalitas kan? Nah itu ada ukurannya loh mas. Gitu loh. Apalagi yang berkaitan dengan fisik. Ya, yang fisik loh ya. Tapi kalau yang non fisik dalam hal ini termasuk manusia, mungkin Pak Haris beliau ahlinya. Saya nggak tahu kalau itu malah ya ukur kerusakan ekologis lingkungan dalam perspektif manusianya. Beliau, saya pun tanya beliau gimana cara saya hanya mengingatkan aja mas, monggo supaya nanti di belakang Anda nggak kesulitan. Saya nggak terlalu banyak, itu aja ya. Jadi tolong Anda perlu menegaskan yang mana yang akan Anda pilih dan apa yang menjadi pijakanmu. Itu saja mas. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Sudian selaku dosen UNAS. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, dipersilakan. Ibu Desi, silakan. Nah, kayak itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin untuk memberikan sedikit tanggapan dan juga saran untuk saudara Pusko. Sebenarnya kalau dilihat dari studinya ini di desa Karangpasan, Kecamatan Wirosari, Grobogan, itu daerahnya tidak begitu asing buat saya, gitu. Karena dulunya saya kan juga pernah jadi appraisal di salah satu KJPP, dan saya sering di situ menilai itu aset-aset dengan tujuan penjaminan utang dan juga lelang. Jadi saya sering bolak-balik ke daerah itu. Nah, kalau dari saya, yang pertama saran dari saya, ini kan karena ada dampak negatif ya terhadap lingkungan. Kemudian saya lihat kuesionernya Pusko, itu seharusnya kalau saran dari saya itu Pusko juga harus membuat kuesioner ke Dinas Lingkungan Hidup, ke DLH Kabupaten Grobogan. Gitu. Karena apa? Kita di sini kan kita tahu kalau misalnya DLH itu bertanggung jawab membantu pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup, gitu. Seperti membina dan mengawasi gitu ya, mengelola limbah dan juga memfasilitasi kerjasama dengan masyarakat. Gitu. Jadi menurut saya itu perlu. Kemudian yang kedua, karena ini juga terkait usaha ya, usaha industri, itu USPO juga harus memastikan terkait izin lokasinya. Izin lokasi. Karena apalagi kan udah terbitnya undang-undang terbaru kan UU-CK, yang mana untuk urusan yang terkait izin lokasi itu juga diubah menjadi izin KKPR. Nah kalau KKPR itu kan
dibagi lagi tuh, ada KKPR berusaha, non berusaha, ada yang bersifat PSN, Korporat Strategis Nasional. Nah kalau ini kan USPO masuknya ke dalam yang berusaha gitu, dan yang berusaha juga dibagi lagi beresiko atau tidak beresiko gitu. Nah untuk yang beresiko itu pun nanti makanya dilihat lagi, ini ketika izin lokasi itu kan hanya 3 tahun berlakunya. Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja baru terbit itu harus diurus lagi. Jadi KKPR itu usaha yang beresiko, ini kan maksudnya udah beresiko nih, karena ada dampaknya loh. Nanti di situ dilihat lagi, dia itu beresikonya beresiko rendah kah, menengah tinggi atau beresiko tinggi. Nah nanti itu baru nanti sampainya nanti kalau sampai seperti itu harus ada AMDAL. Oke, itu harus dilihat. Nah seharusnya ya dengan adanya akses reform ini kan terjadinya penambahan modal gitu kan, karena mereka bisa menjaminkan tanahnya untuk hak tanggungan. Nah seharusnya dengan adanya penambahan modal, teknologinya seharusnya juga ditingkatkan, teknologi ramah lingkungan seharusnya. Makanya nanti di situ harus ada solusi. Ketika ada dampak harus ada solusi. Itu solusinya apa? Gitu. Karena ini kan asap ya. Apakah dipakai teknologi apa? Kalau itu saya kurang paham, nanti coba ditanyakan ke yang Pak Agung Bima Sena mungkin juga ngerti ya kayak itu, nanti coba ditanyakan. Pokoknya itu kalau kita ada dampak berarti harus ada solusi. Oke, mungkin dari saya itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Anung, Ibu Desi, kemudian Mas Pusko dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya pikir yang disampaikan Pak Anung itu perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi beliau menyarankan untuk konsultasi dengan beberapa sahabat dosen, silahkan. Dan saya pikir tadi juga Bu Desi sampaikan ke Pak Agung. Pak Agung itu masternya bidang ekologi. Jadi silakan, pokoknya dimanfaatkan semua potensi keilmuan yang ada di STPI. Kemudian yang disampaikan Pak Anung tadi itu ingin saya garis bawahi begini. Jadi ketika saya membaca proposal skripsi ini, saya memandang bahwa ini adalah semacam wake up call, membangunkan orang yang sedang tidur. Ya. Jadi skripsi ini bersifat wake up call. Ayo bangun. Kenapa harus bangun? Karena jangan-jangan sesuatu yang awalnya mulia justru mendukung ketidakmuliaan. Sesuatu yang awalnya baik, akses reforma agraria, ternyata kemudian mendukung degradasi lingkungan. Karena dia mendukung sebuah bisnis yang bisnis itu melakukan degradasi lingkungan, menurunkan kualitas lingkungan. Nah, karena bicara tentang kualitas lingkungan, tadi kan ada dua sisi yang diperhatikan oleh Pak Anung, fisik dan non-fisik. Yang fisik tadi betul sarankan untuk perhatikan sangat detail, karena memang ada cara untuk mengobservasinya. Karena kamu kualitatif, boleh jadi tidak mengukur, tetapi mengkonstruksi, tetapi konstruksi yang kamu buat harus konstruksi berbasis pengetahuan yang tepat. Misalnya bicara tentang polusi, bagaimana cara mengkonstruksinya. Jadi diskusikan dengan teman-teman ahli ekologi, yang nanti kan mereka punya dua sisi. Oh mas, kalau mau diukur begini caranya, kalau mau diobservasi begini. Nah nanti kamu pilih yang sisi observasinya, sisi konstruksinya. Jadi bukan bicara angkanya, tetapi mungkin bicara bagaimana itu berdampak pada sesuatu atau bagaimana itu dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan. Itu teknik mensiasati ketika kamu menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena kan setiap pilihan itu ada konsekuensinya ya. Itu di awal. Jadi penelitian ini oke sebagai wake up call sehingga kemudian bisa mengingatkan kita semua agar kemudian berhati-hati ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia. Jadi kadang-kadang pekerjaan mulia kita itu justru berdampak pada ketidakmuliaan karena mendukung ketidakmuliaan. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan kamu di halaman 5, di rumusan masalah 1. Di rumusan masalah 1 kan kamu bertanya bagaimana dampak akses reforma agraria. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Anung dan sahabat mahasiswa kita bahwa ayo tolong dicermati, jangan-jangan ini dampak dari akses reform atau dampak dari eksploitasi kalau bahasanya Pak Anung, eksploitasi lingkungan. Maka kemudian saran saya, sebelum kamu membahas dampak,
bahas dulu setiap elemen reforma agraria yang terkait dengan pembuatan genteng. Jadi reforma agraria kan ada sekian banyak elemennya tuh. Nah, kemudian kaitkan setiap elemen itu dengan usaha pembuatan genteng. Sehingga kemudian nanti menjadi jelas keterkaitannya pembuatan genteng dengan RA, dan kemudian nanti pelan-pelan kita bawa dia untuk melihat konstruksi ekologisnya. Ya. Jadi sehingga kemudian kamu punya cerita bahwa seperti disampaikan Pak Anung, meskipun ini adalah penyebab antara, tetapi penyebab antara ini sangat merugikan ketika dibiarkan berlarut dalam konteks lingkungan, gitu ya. Itu di rumusan masalah 1. Kemudian yang berikut tentang teknik penulisan, tata bahasa. Di halaman 22 ini luput dari ingatan dari pengamatan saya, dan nanti cermati kalau ada yang mirip kemudian perbaiki. Di halaman 22 itu di alinea kedua. Perhatikan kurung buka Nugroho, 2024.2.101 kurung tutup. Nah, itu dari segi tata bahasa salah. Harusnya kamu tulisnya jangan pakai kurung buka, Nugroho dulu. Jadi nama orang kan subjek, predikat, objek, keterangan ya, SPOK. Nama orangnya, kurung bukanya 2024.1 dan seterusnya. Jadi nanti kamu baca, karena bimbingan saya rata-rata begitu cara nulisnya, dan saya marah betul di WA group itu. Bagaimana pelajaran bahasa Indonesia kalian? Saya bilang, begitu saya cek, memang transkripnya jelek-jelek, nilai bahasa Indonesia kurang bagus. Kemudian lihat halaman 27 dan halaman 28. Ada judul yang sesudah saya baca lucu, waktu saya tanda tangan proposal happy aja, tapi oh iya lucu juga. Halaman 27 huruf C itu, ekologis sebelum. Kemudian huruf D, ekologis saat ini. Itu kan judulnya lucu. Lucunya sekarang saya baru sadar. Jadi nanti diganti, jadi ekologi sebelum itu diganti dengan judul pembuatan genteng. Oke? Baru nanti di bawahnya silahkan bicara ekologis, dan yang ekologi saat ini langsung digabung. Jadi ekologi sebelum dan ekologi saat ini digabung, dikasih judul baru, judulnya adalah pembuatan genteng. Jadi kamu bicara ekologi dalam konteks pembuatan genteng. Ya? Saya pikir begitu, nanti kamu harus lebih rajin untuk diskusi dengan teman-teman dosen yang lain. Kalaupun misalnya nanti nggak terkejar, ini kan kamu nanti punya waktu cuma 7 hari perbaikan proposal. Jadi ambil tokoh-tokoh tertentu yang penting, sesudah itu nanti ketika sampai selesai proposal, sambil penelitian, sambil bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat dosen yang lain. Jadi kamu bangun jejaring. Mohon izin pada beliau, berkenan nggak kalau misalnya di WA, berkenan nggak kalau nanti pas kamu penelitian mampir ke tempat beliau, konsultasi dan sebagainya. Jadi bangun jejaring, karena kelebihan seorang sarjana itu adalah kemampuannya membangun jejaring. Ya. Oke, begitu, saya pikir cukup. Silakan moderator, apa kegiatan selanjutnya? Baik, terima kasih kepada Bapak. Sudah saya isikan. Selanjutnya yaitu pembacaan berita acara senat proposal kepada Bapak Ibu Direktur Bimbing, dipersilakan. Sambil dihitung nilainya, saya bacakan berita acaranya ya, sambil dihitung nilainya. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Maret 2025, bertempat di ruang asistensi, nama Wusko NIT sekian, judulnya dan seterusnya. Kemudian kami tidak ngomong, tapi kami pakai WA. Kami sepakat ya Pak Anungnya, nanti kalau keliru diinterupsi ya. Kami sepakat bahwa proposal ini diterima dengan perbaikan. Dengan catatan semua yang disampaikan Pak Anung, sahabat mahasiswa kita, dan dari Bu Desi. Jadi itu catatannya. Kemudian diberikan waktu perbaikan selama 7 hari dan waktu penelitiannya selama 30 hari. Gitu ya, silakan menyesuaikan agar kemudian pekerjaan ini menjadi lancar. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, dengan dibacakannya berita acara senat proposal, maka berakhir juga senat proposal pada pagi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.